Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, kebahagiaan, dan juga ketenangan yang masih Allah titipkan kepada kita. Di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat diperbaiki, di atas tumpukan dosa yang mungkin juga belum sempat diistighfari ini, Allah terus saja banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan salah satu kebaikan yang masih Allah hadirkan itu adalah ketika kita masih mudah untuk bisa melakukan kebaikan, ya. Jadi tidak setiap orang itu yang dikasih hidup sama Allah terus bisa menggunakan kehidupannya untuk melakukan ketaatan, itu belum tentu. Dan kita nih sampai hari ini masih dimudahkan untuk berkumpul di majelis ilmu, masih dimudahkan untuk melaksanakan sholat, untuk membaca Al-Quran. Ini adalah sebuah kebaikan. Maka Nabi SAW itu selalu mengajarkan satu doa untuk kita. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala apapun itu. Menjumpai kebaikan kita bersyukur, itu kebaikan buat kita. Kalau kita menjumpai keburukan dan kita bisa beristighfar juga, itu adalah sebuah kebaikan. Makanya Nabi pernah memberikan rasa takjub kepada orang beriman itu. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan orang beriman itu. Bahasa kita itu surprise banget gitu orang beriman. Kenapa wahai Rasul? Mereka itu kalau dikasih sesuatu yang baik mereka bersyukur, dan syukurnya itu menjadi kebaikan buat mereka. Kalau mereka dikasih keburukan mereka bisa bersabar, dan dari sabarnya juga ada kebaikan buat mereka. Ini kalau boleh saya umpamakan, kalaupun nih kita dimasukkan surga bukan gara-gara sabar, paling tidak kita dimasukkan ke surga oleh Allah gara-gara syukur. Kalaupun ternyata kita kurang syukur, karena memang apa juga yang mau disyukuri ya Allah, gitu kan? Ya paling tidak kita masuk surga lewat pintu sabar. Mau lewat mana, Bu? Pintu syukur atau pintu sabar? Yang penting jangan di tengah, Bu, ya. Di tengah itu namanya al-araf, ini sahabat yang ada di pertengahan. Gak masuk surga karena gak punya pahala, gak masuk neraka juga gara-gara gak punya dosa. Mau pintu sabar atau pintu syukur? Kalau dua-duanya ibu dibelah dong, ya, sebelah ke kanan, sebelah ke kiri, ya. Yang dari pintu manapun nanti akan ditimbang. Yang lebih banyak sabarnya berarti lewat pintu sabar, yang banyak syukurnya berarti lewat pintu syukur. Gitu Bunda ya. Jadi Bunda silahkan aja, mau bersabar boleh, mau bersyukur juga boleh. Ya, syukur-syukur bisa memanen pahala dari keduanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini para Bunda, karena mulai sudah bermunculan iklan sirup, sudah mulai open PO kue kering, sudah mulai ada panggilan, Bun, baju kapalnya, berarti tandanya sudah mau Lebaran. Puasa aja belum, udah Lebaran aja. Puasa, ibu ya, puasa dulu baru Lebaran. Ini sudah deket-deket mau puasa memang, ya. Udah kecium sudah aroma toples diskonan, Bu ya. Nah, ini harus bahagia dulu. Jadi di setiap acara tarhib itu, makanya kalau diundang Ustadz ngisi acara, bisa acara apa, Bu? Acara tarhib Ramadan itu saya paling seneng. Kalau diundang untuk isi acara tarhib Ramadan, saya itu paling seneng betul. Kenapa? Saya ingin membuat orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu pengen ketularan sebagai orang-orang yang bahagia ketika masuk bulan Ramadan. Makanya sebelum kita masuk ke perusak-perusak pahala puasa Ramadan kita, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu betapa spesialnya bulan Ramadan itu.
Dimulai dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang merasa bahagia aja dulu, nggak usah puasa, belum masuk ke puasa, kita udah ngerasa bahagia betul nih, tar lagi Ramadan ya alhamdulillah, seneng dong, mau puasa bukan, mau mudik, Allahu Rabbi, dikirain mau puasa, ya. Ini contoh lah, dia udah bahagia betul nih masuk Ramadan. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah juga berkenan untuk mengampuni dosa dia di masa lalu. Ini istilahnya kayak gini nih, kamu senang mau masuk puasa, senang ya Allah, aku juga senang ngampunin kamu, begitu. Jadi kita baru senangnya aja, Allah berkenan juga untuk apa? Mengampuni dosa kita. Ini harusnya bahagia. Yang kedua kemudian, kenapa kita harus bahagia masuk Ramadan itu? Karena di bulan Ramadan itu kita dipaksa, dalam tanda kutip Bu ya, kita dipaksa menjadi orang yang baik. Itu cuma di Ramadan. Di bulan lain biasa aja Bu, tapi di bulan Ramadan itu kita dipaksa semuanya untuk menjadi orang yang baik. Saya kasih contoh. Tukang gosip di luar Ramadan, mau pagi, siang, malam, sore nggak ada urusan. Tapi kalau pas masuk Ramadan jam 9 ada yang ngode-ngode, Bu, tahu gak yang kemarin? Sudah nah. Kan bisa habis maghrib, ditunda, Bu, bayangin. Dan itu cuman kejadian kapan? Ramadan. Di luar Ramadan tuh gas aja pokoknya ya, mau pagi, siang, sore, gaskan aja pokoknya. Tapi di Ramadan dia paham betul gitu ya, disangkanya kalau gosip di siang hari itu dosanya 100%. Kalau habis buka tuh mungkin diskon 50% gitu ya. Emang mau lebaran? Sama aja Bun. Kita gibah orang mau pagi, siang, sore ataupun bahkan udah berbuka, sama aja dosanya. Sama enggak? Sama. Tapi indahnya Ramadan tuh kayak gitu. Memaksa kita menjadi orang yang baik. Terus contoh berikutnya misalnya pencuri itu Bu, pencuri. Jarang pencuri itu melakukan kejahatannya di siang hari. Ada satu kasus di kisah nyata. Dia itu pencuri Bu. Dia pencuri karena terekam CCTV gitu kan ya. Dan dia ya Allah dia puasa Bu. Dia puasa, makanya nggak mencuri siang hari. Bahkan dia ikut bareng buka puasa di masjid. Tapi bedanya kalau yang lain tuh kan jamaah yang lain, terutama anak-anak kan udah pada bawa kresek Bu ya. Karena setelah selesai buka bersama biasanya ada sisa-sisa tuh, ada donat lah, ada lapis India, kan mereka masukin tuh ya ke kreseknya. Kalau anak-anak pulang bawa sisa dari bukaan, kalau dia pulang bawa isi kotak infak. Tapi dia paham betul kenapa nggak ketika ditangkap ditanya kenapa nggak nyurinya siang, masih puasa katanya. Coba bayangin. Cuman dipending aja. Ini bukan membenarkan orang seperti ini, bukan. Maksudnya ternyata orang itu punya fitrah. Fitrah dasarnya orang tuh kalau dipuasakan dia jadi baik Bu. Paham Bu ya? Jadi siapapun kalau dipaksa dia menjadi orang yang puasa itu pasti dia akan menjadi orang yang baik. Makanya Allah mengakhiri ayat pesan dari puasa itu la'allakum tattaqun. Udah gak ada yang lain sudah. Supaya kalian menjadi orang yang takwa. Takwa itu artinya taknya tawadu, rendah hati, qafnya qanaah, merasa cukup, ya Bunda ya. Terus wawunya waro, berhati-hati betul sama makanan, minuman, pakaian yang menempel pada tubuhnya. Dia hati-hati, ini makanan halal atau haram. Di puasa keren lagi. Jangankan yang haram Bu, yang halal aja di puasa dia jaga betul Bu. Coba kalau nggak percaya nanti masuk ke Ramadan, ibu tawarin tetangganya nasi rendang. Ini nasi yang ada rendang rendang dagingnya, sambal 7 rupa. Ini kok buat kamu makan, aku puasa. Ini halal, bukan masalah halalnya. Aku ini sedang puasa tuh. Dan itu terjadi cuma di Ramadan. Di luar Ramadan, jangankan yang halal, yang syubhat aja punya siapa? Udah nanti aja belakangan nyari orang yang makan aja dulu gitu kan. Tapi di Ramadan itu jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang halal aja kita pelihara betul. Bisa dipahami budaya? Dan itu terjadi di Ramadan, terjadi di Ramadan. Nah, lalu kemudian di Ramadan juga kita ini ingin berjumpa dengan Allah dengan keadaan yang baik, makanya kita mengupayakan bangun malam. Kita pengen punya kedudukan spesial di sisi Allah. Allah sudah bocorin kan ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
pada sebagian malam itu bangun, kata Allah, tahajud. Untuk apa? Nafilah itu menambah amalan-amalan sunnah. Bunda boleh istighfar, Bunda boleh baca Quran, Bunda boleh baca buku, atau syukur-syukur bisa tahajud, salat tahajat, salat taubat, boleh di situ. Intinya ngerjain amalan-amalan sunnah. Tujuannya apa? Allah bilang, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan menempatkanmu pada kedudukan yang mulia. Nah, di luar Ramadan Allah letakkan malam yang mulia itu di penghujungnya. Di penghujung, di sepertiga malam ya Bunda ya. Kalau misalnya nih subuhnya jam 5 aja dulu misalnya jam 5. Kita udah mulai bisa bangun di jam 3 atau setengah 4, mentok-mentok di jam 4 misalnya untuk bangun malam. Tapi kan gak setiap kita bisa bangun di sepertiga malam. Kadang Ustaz, saya tuh pernah hidupin alarm, ya Allah Ustaz, sampai sujud syukur saya bangun. Ya Allah, saya kira masih jam 3, jam 8. Ya Allah, masih juga telat Bu ya. Bayangin kan emang anak lagi libur, mau sholat tahajud rencananya. Enggak juga. Nah, di Ramadan spesial Bu. Jadi waktu keutamaan malamnya itu bukan di penghujung, ditarik di awal, bayangin. Makanya selepas sholat Isya kita melakukan sholat tarawih. Tarawih itu perlu tidur dulu nggak Bu? Sekiranya syariat tarawih itu suruh tidur dulu, ayo jamaah sekalian kita niatkan nanti malam kita tarawih, silahkan tidur ya. Saya yakin gadang datang gitu ya. Tidur betulan lah sampai sahur. Tapi ternyata Allah tuh baik betul. Yang tadinya kemuliaan malam itu hanya kita jumpai di penghujung malam, tapi di Ramadan waktunya spesial ditarik di awal malam, yaitu selepas sholat Isya. Di malam lain bisa nggak kita tarawih habis Isya? Nggak bisa. Atau tahajud habis Isya gitu langsung? Nggak bisa. Harus tidur Bu paling tidak. Kalau nggak tidur karena memang nggak pernah dicontohkan habis Isya langsung tahajud, nggak ada. Yang ada itu misalnya para ulama nih, karena sulit untuk tidur, dia baca buku, dia baca Quran, dia nulis kitab gitu ya. Nggak bisa tidur juga sampai jam 2. Ya udah langsung sholat tahajud karena memang nggak bisa tidur. Contohnya seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan normal, nggak ada ujuk-ujuk habis sholat Isya langsung tahajud. Dan cuman ada di mana? Di Ramadan. Dan sepakat para ulama mengatakan bahwa sholat tarawih yang biasa kita lakukan itu adalah bagian dari qiyamul lail. Dan itu cuma di Ramadan, ya Allah. Pokoknya keren banget Ramadan itu. Nah, sebelum kita masuk ke apa? Pembatal perusak pahala puasa. Harus paham dulu nih kenapa kita harus belajar fikih tentang pembatal puasa. Kenapa kita harus belajar tazkiyatun nafs yang kita mempelajari apa? Perusak pahala puasanya. Karena dua-duanya harus matching, Bun. Kenapa? Nabi SAW bersabda, rubbas shaim. Dalam riwayat lain, kam min shaimin. Intinya apa? Banyak orang yang berpuasa, kata Nabi. Jumlahnya banyak, enggak 1, enggak 2, jutaan. Laisa lahu min siyamihi, tapi ia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya illal ju'i wal 'atas, kecuali rasa lapar dan juga haus. Berarti nih bahasa kitanya nih, kalau kita tarik ke bahasa kekinian, Nabi pengen bilang secara hukum fikih puasanya sah. Secara hukum fikih karena dia tidak makan dan tidak minum, nggak batal. Apa yang kita bilang kamu tuh kebanyakan tidur batal puasanya, nggak ada. Kamu dari pagi sampai maghrib ngupil aja batal, nggak ada. Dia tetap aja dia nggak makan, dia nggak minum. Secara hukum fikih sah. Tapi ada masalah di sini. Apa kata Nabi? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pahalanya nggak dapat, Bu. Hanya sebatas apa? Menahan rasa lapar dan juga haus. Kalau Ustaz kalau kayak gitu sudah nggak usah aja puasa, tambah lagi berdosa karena meninggalkan kewajiban. Jadi orang-orang model kayak gini, Bu, maju kena, mundur kena. Tetap puasa dia cuma dapat haus dan lapar, enggak puasa dia dapat dosa karena meninggalkan kewajiban. Nah, kita nggak pengen tentunya ya menjadi orang-orang yang ketika berpuasa cuma dapat rasa lapar dan haus. Nah, ini pentingnya belajar tazkiyatun nafs. Secara fikih itu kata Nabi, semua orang itu sah puasanya.
Buktinya apa? Gak ada yang makan, gak ada yang minum dengan sengaja. Tapi masalahnya dia gak dapat apa-apa. Itu yang disayangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus lagi kemudian di Ramadan itu Bunda, kita dipaksa baik. Salah satu contohnya lagi adalah kita cuman di bulan Ramadan dipaksa menjadi orang yang dermawan. Di Ramadan aja Bu. Kalau kita dalam keadaan normal nih hari-hari ini, selain dari Ramadan, kita berbagi makanan bisa dihitung. Paling program Jumat berkah. Itu pun iya kalau seminggu sekali. Kadang juga gantian sama orang, ya kan? Kadang kita nggak bisa hadir, kadang kita memang rezekinya lagi belum ada, akhirnya kita nggak ikut. Nyari puasa Senin Kemis jarang ada yang ngadain. Mungkin di sini sudah ada ya, Senin Kemis ada buka bersama. Tapi kan tidak setiap masjid mengadakan itu. Kita nyari yang sahur coba. Sahur yang sunnah biasanya di rumah. Jadi kita ini kebingungan kadang di bulan-bulan lain selain Ramadan itu kita mau buka ke siapa? Kita mau ngasih sahur juga ke siapa? Gitu kan? Tapi di Ramadan itu dibukakan hari-hari. Walaupun sudah ditentukan nih kalau di blok, kalau di perumahan biasanya ada hari apa, blok apa gitu Bunda ya. Walaupun nih sekalipun kita sudah dapat jadwalnya, kita kadang hari-hari tetap ngirim ke masjid tuh, ya kan? Walaupun kita jadwalnya hari Senin, kita Selasa masih ngirim, Rabu juga ngirim, Kamis ngirim, karena kita tahu keutamaan orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu seperti pahalanya sama ya, sama seperti orang yang sedang berbuka. Di luar Ramadan kita nggak bisa model kayak gitu, nggak bisa. Cuman di Ramadan kita dipaksa betul menjadi orang yang baik, orang yang dermawan. Lalu kemudian di Ramadan juga tidak ada yang lebih baik gitu ya, tidurnya bahkan ibadahnya kecuali dilakukan di bulan Ramadan. Ini yang mubah, tahu mubah? Boleh. Contohnya apa? Makan, minum, tidur, olahraga, itu hukumnya apa? Mubah. Nonton film itu juga hukumnya apa? Mubah. Siapa berani bilang nonton film itu sunnah? Ya enggak juga. Ini mubah aja, perkara mubah. Jalan-jalan ke pantai, hukumnya apa? Mubah, boleh aja gitu ya, boleh. Nah, di Ramadan yang mubah aja bisa pahalanya itu setara dengan sunnah di bulan yang lain. Contohnya gini, Bunda tidur tuh hukumnya mubah. Tapi kalau Bunda gini, ya Allah saya tidur dulu deh, kenapa? Nanti asar mau nyiapin bukaan. Yang tadinya tidurnya hanya sebatas mubah di bulan lain, di Ramadan dihitung sebagai pahalanya sebagai orang yang menjalankan sunnah. Gitu Bun ya. Bukan berarti menggeser hukumnya, enggak. Hukumnya tetap aja dia mubah, cuman nilainya. Sama kayak gini Bu, air putih nih, air putih. Orang dikasih air putih pakai gelas, gratis Bu ya. Benar ya Bu ya? Nih, minum gratis. Dituang ke yang ada mereknya kayak gini Bu ya, yang ada manis-manisnya ini. Ini kayak Bunda ya, maksudnya ada manis-manisnya. Iya. Ini contoh. Iya. Ya Bu ya. Ditaruh di sini nih, udah mulai bernilai harganya. Nah, ditaruh di botol yang unik tuh Bun ya. Ini bukan lagi 5.000, bisa jadi 15.000 dan seterusnya. Padahal nilainya sama air aja. Air sama dengan Ramadan. Tidur di luar Ramadan dan di Ramadan sama sebenarnya, mubah aja. Tapi ketika Ramadan itu naik tingkatannya jadi apa? Sunnah. Nilainya. Ya, bukan berarti kita mengatakan, Ustaz yang sunnah jadi wajib. Enggak, yang sunnah tetap sunnah. Cuma nilainya naik. Bunda sholat duha di bulan lain nilainya sunnah. Tapi di bulan Ramadan nilainya, pahalanya itu hampir setara dengan wajib di bulan yang lain. Bisa dipahami ya? Kayak baca Quran. Kita udah hafal hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf di antara ayat-ayat Allah maka berapa? 10 kebaikan. Itu di bulan lain. Di bulan Ramadan berkali lipat. Kenapa? Bulan Ramadan itu bulannya, istilah kitanya nih, ulang tahunnya Quran di bahasa kitanya ya, bukan berarti Quran ulang tahun, bukan. Karena memang Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu turunnya apa? Al-Quran. Jadi memang Ramadan karena memang awal pertama kali diturunkan Al-Quran itu di Ramadan. Ada yang mengatakan ke langit dunia, ada yang mengatakan memang itu ayat itu Al-Quran sempurnanya diturunkan di bulan Ramadan. Intinya Ramadan itu menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Di bulan itu kita baca Quran, nah nilainya lebih.
Intinya gitu ya. Dan itu cuma terjadi di Ramadan. Maka harus bahagia dulu nih. Masuk ke Ramadan, kita dipaksa menjadi orang yang baik. Maka biasanya kalau puasanya benar, keluar dari Ramadan betulan dia menjadi orang yang bertakwa. Ustadz, kemarin ada yang nanya, apa ciri-ciri orang yang bertakwa, yang mendapatkan ketakwaan setelah Ramadan? Ya Allah, saya nggak bisa jawab dong. Karena takwa itu bergantung dari masing-masing orang, Bu. Misalnya kita bilang gini, Ustadz, orang yang takwa itu langsung pendiam. Yang tadinya rame terus setelah Ramadan diem aja. Itu bukan karena dia dapat takwa, mungkin dia kena stroke. Atau mungkin dia bisu mendadak gitu. Atau mungkin dia lagi nggak mood ngomong karena sariawan misalnya. Jadi nggak bisa dinilai gitu, Bu. Karena nilai takwa itu biasanya akan melekat pada diri dan perbuatan dia. Contoh misalnya nih, orang yang bertakwa itu kan salah satunya adalah orang yang mudah menangis. Ya, ketika melakukan salah dia mudah, ya Allah saya salah, ya Allah maafkan, betul saya. Gitu, Bu. Itu ciri orang yang bertakwa salah satunya. Dan nggak mungkin juga kita ngeliat ada orang nih, ini nangis sepanjang jalan, orang bertakwa ini. Belum tentu. Mungkin karena habis lagi hutang nih, nggak bisa bayar, nangis sepanjang jalan. Atau karena diturunin sama suaminya di pasar, ya, atau pas ngisi bensin di pom ternyata suaminya belum naik, istri belum naik, ditinggal di pom bensin. Kan ada, Bu, ada ya, seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang ini orang bertakwa, nggak juga, ya nggak bisa. Nah baik, kita lanjutkan. Kita sudah memulai dengan betapa istimewanya Ramadan. Maka kita akan masuk ke pembahasannya ini. Tentang apa? Tentang perusak pahala puasa. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa keutamaan Ramadan itu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu salah satunya kita dipaksa menjadi orang yang baik. Berarti kesimpulannya, puasa itu nggak selalu dilihat dari sisi fikih, Bunda. Ya, puasa itu tidak selalu ditimbangnya atau ditinjaunya dari sisi fikih. Tapi juga kita harus belajar yang namanya tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs ya seperti ini, kayak gini yang sedang kita pelajari hari ini, itu pelajaran tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena di puasa itu bukan hanya sebatas batal nggak batal, bukan hanya sebatas makruh ataupun sunnahnya, tapi di puasa juga ada sosial, ya Bunda ya. Berbagi makanan, berbagi sahur gitu ya. Kemudian sholat tarawih berjamaah, itu ada sosialnya. Kalau di fikih, kita akan belajar pembatal-pembatal puasa yang kemarin kalau nggak salah Ustaz Agus sudah menyampaikannya. Nah, menyampaikan belum kemarin? Pembatal-pembatal puasa? Belum ya. Nah, itu domainnya beliau untuk menyampaikan apa? Pembatal-pembatal puasa itu. Nah, kalau di tazkiyatun nafs itu pembatal-pembatal pahala puasanya atau perusak-perusaknya. Kita bahas dulu tentang 3 tingkatan puasa, Bunda. 3 tingkatan orang yang berpuasa. Jadi 3 tingkatan orang yang berpuasa. Ada kelas umum, kelas am. Ada kelas umum, ada kelasnya kelas khusus, ada kelasnya VVIP. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, ada kelas ekonomi, naik lagi kelas VIP, ada kelas VVIP, gitu ya. Apa maksudnya Ustadz? Puasa yang kelasnya kelas ekonomi itu adalah mereka yang berpuasa menahan haus dan lapar. Ini puasa umum, puasa yang levelnya itu tingkatan-tingkatan kelas ekonomi. Kenapa Bu puasa? Daripada masuk neraka mendingan puasa. Nah, itu untung rugi hitungannya, bisa dipahami Bu ya. Daripada saya rugi masuk neraka mendingan saya puasa gitu. Kenapa Bu nahan lapar haus? Ya kan saya puasa. Memang tujuan puasa kan nahan lapar dan haus. Nah, ini puasa umum yang semua orang melakukan ini, semua tanpa terkecuali. Mau anak-anak ditanya, kamu nggak makan lagi puasa? Loh, emang nggak boleh makan? Nggak boleh kan lagi puasa. Ya udah minum aja deh kalau gitu. Jangankan minum, orang dibilangin makan aja nggak boleh, minum juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan memang puasa nggak boleh minum tuh. Paham ya? Jadi kita ini kalau masih puasanya cuma sampai di sini, berarti kita puasanya kelas apa? Ekonomi. Ya, kelas ekonomi. Kalau cuma nahan haus lapar tuh kelas ekonomi. Nah, ada yang kedua yaitu kelasnya VIP, kelas khos namanya. Apa yang dimaksud dengan puasa khusus? Puasa khusus itu
puasanya orang yang menjaga perut, puasanya orang yang menjaga perut dan kemaluan serta anggota tubuh lain dari hal-hal yang tidak diperkenankan, dan anggota tubuh yang lain dari perkara yang tidak diperkenankan. Ini puasanya orang VIP. Jadi bukan lagi mikirnya cuman nahan lapar dan haus, tapi kalau sudah berada di sini, ini orang udah mulai kayak gini, Bu. Ayo gosip nanti, nah sabar 2 jam lagi 2 jam lagi kan bisa, nanti habis buka kan, atau nanti kita taruh pas habis tarawih gitu ya. Ini orang puasa model kayak gini udah cakep, Bu. Dia menahan lisannya pas lagi puasa. Jadi tidak mengucapkan kalimat yang kotor, tidak berkata bohong, tidak menggunjing orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain dengan lisannya. Dan juga dia mengajak telinganya untuk apa? Untuk tidak mendengarkan hal-hal yang memang nggak boleh didengar. Dia lagi belanja nih, ya kan? Dia belanja sayur, ada aja selentingan, mancing-mancing. Nih, ibu ini juga tahu loh. Nah, kita baru juga datang, Bu, udah dipancingnya. Bu lihat aja. Paling nggak ada ya, gitu kan? Kita nanyanya nggak tanggung-tanggung. Mang Lelengnya biasanya jual yang sederhana, Bu, ya, kadang ayam atau ikan layang. Kita nanya lobster nggak ada, kalian coba lobster. Gak jual lah, Bu. Ya sudah, Bu, saya balik. Tujuannya apa? Nggak mau denger nih yang model kayak gini, paham, Bu? Ya, jadi kasih contoh itu biar mudah dipahami aja. Kita baru juga datang, nah kan. Tuh, kalau nggak percaya tanya sama Mbak Ani tuh. Ya kan, Bu, kemarin cocok sudah. Baru datang, Bu, udah dipancing kayak gitu. Udah sudah nah, lagi puasa. Langsung milih. Mau wajar dia kemarin habis pengajian. Ini kita aja sudah ngomong, panas betul telinga. Panasnya bukan karena nggak tahu pengen ngomong, cuma lagi puasa. Akhirnya tadi, Bu, senjata andalannya nggak ada lobster kali, nggak ada. Sudah saya pamit, padahal ya yang jadikan asin aja sebenarnya. Ya cuman karena nggak mau denger, nggak mau ribut gitu kan, akhirnya pergi. Nah, orang seperti ini puasanya orang VIP. Dan dia juga mengajak matanya untuk tidak melihat hal-hal yang memang nggak boleh dilihat. Yang biasanya kalau di Ramadan gitu kan, mungkin ngelihat filmnya yang agak terbuka gitu ya. Di Ramadan tuh dia skip aja yang film-film kayak gitu. Saya tidak mengatakan Bunda itu nonton yang laki-laki terbuka, enggak. Perempuan juga sama, Bunda, ya. Misalnya Bunda senang banget film-film yang ada sportnya, ada olahraganya. Jadi kan perempuan yang renang juga pakai cuman dalaman aja, Bunda, ya. Padahal Nabi udah menyampaikan bahwa tidaklah laki-laki melihat auratnya laki-laki, dan perempuan juga nggak boleh melihat auratnya perempuan. Nah, pas lagi Ramadan ini Bunda skip dulu gitu. Walaupun nggak ada dorongan syahwat, nggak ada sebenarnya, cuman Bunda tahu bahwa ini kan aurat, nggak boleh saya lihat. Jadi ngejaga betul nih. FB juga dibatasi gitu kan, pakainya pakai yang light ya kalau nggak salah ya, yang nggak ada gambarnya kan, nggak ada videonya gitu kan. Jadi cuma teks-teks aja yang keluaran itu. Jadi memang untuk menjaga mata. Nah, ini puasanya orang VIP. Dan dia juga menjaga kakinya untuk tidak tertuju ke tempat-tempat yang memang nggak diperkenankan. Misalnya ke tempat orang yang kumpul tapi di dalamnya ada majelis ghibah, ke tempat orang-orang yang hanya sebatas karaokean. Ibu ya, saya tidak mengatakan, Bu, stres betul Ustaz kalau nggak karaokean, kan bisa baca Quran ya. Tapi kan tempatnya di karaoke, ya coba aja sekali-kali ya kan, di karaokean cek kan enak, Bu, ya. Konon katanya di tempat karaoke itu enak, suasananya dingin, baru soundnya juga jelegur gitu ya, bassnya juga dapet. Udah ambil aja nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, teman-temannya paling gitu kan, serasa di rupiah masal, Bu, ya. Gaya-gayaan, oke, segala karaokean pusing-pusing itu. Ambil air wudhu, ya, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, banyakin istighfar, jalan ke pantai gitu kan, ngeliat suasana. Kalau di Balikpapan jalan ke pantai masih aman,
Yang penting jangan di Bali aja gitu ya. Nah, jangan ke Bali. Dari dulu Bu, dari dulu. Ustaz bisa ini nggak ke Bali? Nggak bisa. Ustaz temenin jamaah ke Bali? Nggak bisa. Nggak mau Bu ya, nggak mau. Banyak jurang gitu ya. Nggak mau gitu ya. Sampai sekarang. Jadi kalau ada istilah ada wisata religi ke Bali terus tembus NTB, kalau bisa jangan yang ke Bali. Kalau mau yang langsung ke NTB, NTT ke sana Bu ya, boleh. Tapi kalau ke Bali nggak usah. Ya nggak usah. Jadi keburukannya bisa lebih banyak dibanding dengan kebaikannya. Usah melihat sunset di Melawai juga ada ya. Gak usah jauh-jauh. Ya lagian juga orang sunset itu apa ya, turunnya terbenamnya matahari itu waktu sholat maghrib Bunda. Bukan ngejar-ngejar sunset. Justru pas lagi sunset itu setan-setan lagi pada kesana. Apa hadisnya? Idza adzanal muadzinu yatakhabbatuhu syaitan. Kalau azan itu berkumandang, maka syaitan itu akan lari terbirit-birit ke tempat apa? Ke tempat yang hatta la tusma, yang tidak terdengar suara azan. Akhirnya lari itu ke semenanjung-semenanjung, ke pantai-pantai yang memang nggak ada masjidnya. Lah kita malah ke sana ngumpul bareng sama mereka, ya kan? Reuni di situ. Mau, ya makanya pulang-pulang dari mana ini? Dari Ustaz, dari pantai kemarin sunset. Cocok sudah kesurupan. Tadi rukyah juga ujung-ujungnya. Mendingan sholat maghrib ya. Bukan berarti gak boleh Bu, Ibu boleh aja lihat sunset sesekali, tapi jangan lupa sholat ya, sholat maghrib. Baik, para bunda yang sholihah yang dirahmati Allah. Jadi keadaan orang yang VIP itu dia bukan cuma sebatas menahan perutnya, tapi juga menjaga kemaluannya. Nah, perlu difahami bahwa kemaluan dalam bahasa Arab itu tidak selalu maknanya kemaluan dalam bahasa kita. Sebagaimana saya pernah menyampaikan di sini, hasad itu artinya kan dengki Bu ya. Padahal hasad dengan dengki itu berbeda. Ada iri, dengki, hasad. Cuman padanan yang paling pas untuk mengartikan hasad dalam bahasa Indonesia itu dengki gitu Bu ya. Padahal hasad kan lebih bahaya dibanding dengan dengki. Dan Allah tidak meminta kita meminta perlindungan dari orang yang dengki, tapi kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari orang yang hasad. Karena hasad dengan dengki beda. Sama dengan misalnya kemaluan di sini. Kemaluan itu bukan hanya sebatas kemaluan fisiknya, tapi apa? Tapi perilaku Bu. Perilaku kayak menampakkan aura, itu berarti orang sudah mulai berkurang kemaluannya. Bukan berarti terpotong ya, tolong-tolong ya. Atau misalnya Ustaz ini udah mulai kehilangan kemaluan. Hilang kemaluannya? Bukan. Ya, kemaluan tetap ada, fisiknya ada. Cuman rasa malunya yang berkurang. Contohnya pas lagi Ramadan, live TikTok. Yang gini-gini nah Bu. Terus yang ada gini-gininya, terus gini-gini gitu nah Bu. Ibu nggak punya TikTok ya? Punya, Pak. Oh punya ya. Tapi nggak gitu kan Bu ya? Enggak ya, gitu. Ini sengaja. Coba bayangin, kan saya yang ngelihatnya aja buat saya kayak bukan ternyata ya buat orang. Coba, ini para bunda. Misalnya pas lagi Ramadan, dia live TikTok dan dia goyang di situ. Dia ngebor, dia ngecor pokoknya di situ ya. Nah, yang kayak gini nih, walaupun dia biasa sudah menggunakan jilbabnya yang baik, itu menutup aurat, tapi kalau sudah goyang kayak gitu, berarti sudah mulai apa? Hilang kemaluannya, ya, hilang rasa malunya. Dan di sini orang yang berada di VIP ini adalah orang yang sudah menjaga itu. Dia merasa malu kalau sampai orang lain itu ngelihat, apalagi kalau melihat bagian aurat yang memang nggak boleh dilihat, lihat rambut, leher, bagian kaki gitu kan. Nah bagian kaki juga sama di bunda. Biasanya kalau subuh nih, kalau pas pagi mungkin mau belanja ya, saya masih menemukan beberapa ibu-ibu yang udah bagus. Saya tidak akan mengkritik mereka, enggak, memberikan saran aja ya. Ya Allah jilbabnya udah panjang ya, udah panjang, terus pakai daster juga bagus banget, panjang-panjang lengannya. Bawahnya ya. Sampai lutut aja ya. Nggak dilihat, kelihatan ya Bu ya. Nggak bilang saya nggak ngelihat, memang ngelihat ya Bu ya, namanya bawa motor dia kelihatan lah. Nggak mungkin Ustaz kan Ustaz, bukan masalah Ustaz juga kalau bawa motor nggak merem matanya Bu ya. Mentang-mentang Ustaz gini kah bawa motor, kan nggak juga, tetap aja ngelihat gitu. Itu ada gitu ya. Pas lagi belanja juga sama. Bagus atau jilbabnya udah panjang banget ya, bawahnya itu nah Bu. Ya, ini tolong diperhatikannya. Jadi kalau belanja, kalau bisa
usahakan betul kalau memang ribet pakai rok ya, kalau ada celana dalam pakai celana lah Bu ya, pakai celana yang kayak legging yang menutupi ke bawah misalnya Bu ya. Kalaupun ternyata harus sampai lutut dasternya, jangan sampai atas tertutup bawah handukan ya, itu bukan masalah ya. Kalau lele-lelenya lurus-lurus Bu ya. Kalau lelenya juga ada perasaan yang beda sama bunda, akhirnya dia berhayal sesuatu yang nggak boleh dihayalkan. Dan bunda juga berdosa karena menjadi wasilah si lele tadi membayangkan sesuatu yang nggak boleh dibayangkan. Bisa dipahami ya bunda ya. Dan ternyata Ustadz itu kan puasa udah bagus banget model kayak gitu. Bagus Bun, karena dia puasanya bukan cuma menahan perutnya aja, tapi menahan kemaluan dan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Ternyata ada puasa yang VVIP. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang yang berpuasa dengan model yang tadi, dengan orang yang VIP tadi, cuma ditambah Bu, gitu ya. Mereka yang puasa model VIP plus dengan hatinya. Kalau tadi kan yang pertama cuma menahan haus dan lapar. Yang kedua menahan perut, menahan kemaluan dan semua anggota tubuhnya ini dari perkara-perkara yang tidak diperkenankan. Nah, kalau puasanya VVIP itu atau khawasul khawas ini adalah orang yang berpuasa modelnya seperti orang yang kedua, VIP plus dengan hati. Ini kita jelaskan insyaallah. Jadi yang dimaksudkan dengan puasa orang yang sangat khusus itu adalah orang yang dia berpuasa, dia menjaga pandangannya dan juga menjaga hatinya. Contoh nih bunda ya, ketika dia melihat ada orang lain yang melakukan kebaikan di hari itu dan dia tidak bisa melakukan kebaikan yang sama, hatinya nggak ngerasa iri, hatinya nggak merasa dengki, justru hatinya merasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kalau walaupun saya nggak bisa ngasih, dia yang ngasih. Tuh, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya nggak bisa berbagi takjil, tapi saya lihat banyak betul orang yang ngasih takjil. Mudah-mudahan kau terima, mudah-mudahan kau balas dengan balasan yang baik. Tuh. Itu artinya orang yang bukan hanya sebatas melihat dan dia bisa menjaga pandangannya untuk tidak merendahkan bawaan orang yang bawa bukaan tadi, tapi dia bisa mengatur hatinya untuk tetap bahagia. Pas buka status gitu, orang tetangga sebelah udah bilang lagi hunting tiket buat mudik. Nyesek banget kelihatnya Bu ya. Ya Allah, mana kita belum ada rezeki lebih buat mudik. Tapi pas lagi ngeliat kayak gitu, karena orang ini adalah khawasul khawas, orang-orang yang puasanya itu VVIP, dia mendoakan, ya Allah, ini tetangga saya mau mudik, mudah-mudahan kau pertemukan dengan keluarganya, dilancarkan perjalanannya, dimudahkan rezekinya juga ya Allah. Gitu Bu. Enak gak Bu kalau pas lagi puasa dengan hati gitu? Enak. Misalnya nih, dia dengar nih keburukan dari saudaranya. Bu, tahu gak? Si itu tuh baik cuma depan kamera aja, di luar itu ya Allah Bu, ibu tahu setan? Tahu? Nah mirip sudah. Coba. Nah kita dengar dia ngomong sama yang lain, tapi kita dengar. Nah orang yang berpuasa ini dia bukan cuma nggak mau dengerin yang kayak gini, tapi hatinya itu turut mendoakan, ya Allah, dia yang saya kenal baik. Ya Allah, kalaupun dia salah, maafkan kesalahannya, balikin lagi ke jalan yang baik gitu Bu. Itu orang yang berpuasa dengan hatinya juga. Jadi nggak ada istilah ikut-ikut, dia sudah pergi nih, sudah dah ngomongin kayak gitu nggak baik. Di rumah difikiri, bener juga ya. Nah cocok sudah, kepengaruh. Tapi orang yang sudah VIP itu beda. Kalau tadi cuma ngindar. Kalau ini sudah menyaring, yang dia lihat disaring, yang dia dengar disaring, bahkan yang dia ucapkan juga disaring juga Bu. Dia nggak sebatas ngomong bla 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 pulang ke rumah. Adakah tadi orang tersakit sama omongan saya? Adakah tadi orang tersinggung mungkin dengan apa yang saya sampaikan gitu Bu? Ini namanya ciri orang-orang yang sudah berada di VVIP puasanya atau khawasul khawas namanya, puasa yang sangat khusus. Nah. Dan orang yang seperti ini ketika masuk ke Ramadan, dia bukan memperbanyak, ya, bukan berarti nggak memperbanyak amalan amaliyahnya, bukan. Orang yang seperti ini adalah orang yang memperbanyak amalan-amalan batinnya sama dengan amalan lahirnya.
Saya ulangi, orang yang puasa di VVIP ini adalah orang yang memperbanyak amalan batinnya sebagaimana amalan lahirnya. Ya, sebagaimana amalan lahirnya. Saya kasih contoh Bunda. Tujuan Bunda sholat apa? Yang paling umum aja dulu, menggugurkan kewajiban. Ini sudah nggak bisa ditolak sudah nih. Kalau Bunda, Ustaz biar hati tenang, saya tanya, Bunda habis sholat tenang hatinya? Nggak juga Ustaz, nah gitu. Itu jujur ya kan. Tujuan sholat Bunda apa? Menunaikan kewajiban. Ini nggak salah juga, udah betul sudah. Karena secara hukum fikih sudah sah. Bunda sudah berwudu, dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sudah sah secara hukum fikih. Nah, orang yang sudah puasanya pada tingkatan sudah tingkat seperti ini, jadi salatnya bukan lagi salat yang menggugurkan kewajiban. Karena ini berkenaan dengan puasa, maka puasanya juga bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Saya kasih contoh nih. Dia berbagi, ya, dia berbagi ke orang lain. Ingat, ujian orang yang berbagi itu diuji pada 3 tempat. Saya pernah sampaikan kalau tidak khilaf dulu. Saat dia berniat, saat dia sedang melakukan, dan setelah dia melakukan kebaikan. Jadi saat dia niat, ya Allah, nanti sore aku niatin memang mau berbagi bukaan nasi kotak 40 kotak. Nasi bukan cuman apa? Bukan cuman kotakan isi otot-otot satu, ya. Kan? Tapi beneran nasi kotak plus isi-isinya. Ini nasi kotak betulan, nasi dikotakin, gak ada lauknya, Bu, ya. Ini nasi kotak asli nih. Ini setan datang. Yakin 40 kotak? Kan bisa aja 10. Nah, yakin 40 kotak, mahal loh itu. Mana bentar lagi open PO, kan ya, baju kapalnya Bunda, cocok sudah. Itu setan datang pas kita sedang berniat melakukan kebaikan. Bismillah deh, tetap Bunda belikan. Bunda belikan dan Bunda antar tuh ke masjid 40 kotak, gak main-main, bawa mobil taruh di depan masjid. Setan datang pas lagi kita melakukan kebaikan. Betulan ini 40 kotak. Cakep memang. Yang lain, ya Allah, lapis India, ya Allah, tahu isi yang digoreng lagi gitu, Bu, yang dipanasin, ya Allah. Nah, timbullah kemudian ujub, takabur, Bu, ya. Tapi Bunda habis bila sudah, setan pergi Bu, masih. Nah, sudah nih kita pulang ke rumah, setan datang lagi meyakinkan bahwa yang paling baik memberikan bukaannya hari itu cuma kamu, Bu. Yang lain itu gak ada loh, Bu, yang pernah-pernahnya ngasih kotak. Cuman ibu, langsung kembang kempis kan hidungnya, cenut gitu kan. Nah, mulai keluar ujungnya. Iya juga ya, cocok sudah. Padahal penyakit ujub ini, ketika seorang melakukan amal dan ada ujub, dia akan terhenti bahkan di langit yang keempat. Gitu ya, ketika malaikat yang membawa amal itu ya, malaikat yang akan membawa amal kebaikan kita tembus sampai ke langit keempat. Itu malaikat yang menjaga langit yang keempat bilang, berikan lagi kepada orang yang melakukan amalan ini. Kenapa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk men-screening, ya, untuk menyaring orang-orang yang beramal tapi amalannya ada ujubnya, ada perasaan bangga terhadap kebaikannya. Balikin, gitu, Bu. Nanti kita temukan itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu. Nah, jadi intinya saat kita akan melakukan kebaikan itu, di setan ini muncul di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, orang yang sudah puasanya sampai tingkatan yang VVIP ini, dia bukan sebatas memperbanyak pemberian, yang bukan memperbanyak takjil yang dia berikan, tapi betul-betul melatih hati dia, gitu ya, untuk apa? Untuk bisa ikhlas, untuk gak ada perasaan ujub, takabur. Paham ya? Jadi amal ini bisa jadi udah tunai, tapi pahalanya nggak ada. Bunda berpuasa, puasanya bisa jadi udah sah, tapi pahalanya nggak ada. Bunda di Ramadan ikut program berbagi takjil on the road misalnya, atau on the street misalnya, kan? Ini udah tunai, amanah orang sudah ditunaikan, tapi pahalanya nggak ada. Itu muaranya di mana? Di hati, kan Bunda ya? Di hati. Hati semakin ikhlas, sekecil apapun kebaikan kita, pahalanya bisa jadi besar. Tapi hati nggak ikhlas, hatinya ria, hatinya ada sombongnya, pengen dilihat orang, gitu. Sebesar apapun amalnya, nggak punya nilai.
Jadi orang yang sudah khawasul khawas ini, puasanya di kelas VVIP ini, berpikirnya bukan lagi bagaimana menyelesaikan amanah, tapi bagaimana supaya amanah yang sudah ditunaikan tadi pahalanya tetap utuh. Pahalanya tetap utuh. Saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga mungkin di antara para bunda sudah pernah mendengar atau mungkin pernah saya sampaikan juga di tempat ini. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Ada orang, kata Nabi, yang pertama kali akan dihakimi oleh Allah langsung pada hari kiamat. Langsung, Bu, gak pakai perantara. Siapa mereka, wahai Rasul? 3 orang ini. 1, rajulun ustushhida, yaitu orang yang mati syahid. Yang mati syahid, sini. Saya, ya Allah, keren betul, Bu, namanya mati syahid, Bu, ya. Pertama, dosanya diampuni. Dan yang kedua, dia bisa masuk bareng sama Nabi. Dia bisa masuk surganya bareng sama Nabi. Yang ketiga, dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Itu 3 keutamaan udah dapat nih sebenarnya. Yang mati syahid didatangkan oleh Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu Allah gambarkan semua kebaikan, rezeki, karunia yang dulu sempat Allah titipkan kepadanya ketika di dunia. Kata Allah nih, rumah ini sudah ya Allah. Rezeki yang ini sudah, makanan yang ini sudah ku kecap semuanya ya Allah. Jadi tidak ada satu rezeki pun yang dia tolak. Gak ada istilah kayak gini, mobil, enggak ya Allah itu mobil tetangga, enggak ada. Mobil ini, iya ya Allah. Yang motor yang ini, iya. Istri yang ini, iya. Yang itu juga, iya juga ya Allah. 2 istrinya ternyata ya. Ibu nggak tahu aja. Ya, ibu tahu nggak suaminya punya istri berapa? Tahu ya? Yakin ya? Gitu. Harus yakin ya, kan cuma nanya, Bu, nggak usah ngegas. Yakin saya? Iya. Kan saya cuma nanya, ya. Suaminya berapa? 1. Istrinya 1. Ya, nggak masalah, Bu, ya. 1. Iya, Bu. 1. Ya, Bu, ya 1. Nah, jujur ibu-ibu nih ya. Makanya penting punya sifat jujur itu supaya suami juga menjadi orang yang jujur. Bunda mau punya suami yang jujur? Jawab, Bunda mau punya suami yang jujur? Berarti istiqomah jawab sama jawabannya ya. Bunda siap menerima kejujuran dari suaminya? Males Jadi tadi mau ujung-ujung nggak mau Ustaz kalau dia jujur. Ya udah kalau gitu nggak jadi ya. Baik, para bunda yang salihah yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama ini adalah orang yang mati syahid. Kata Allah nih, ini semua rezeki udah ya Allah, udah ku nikmati, udah ku kecap semuanya. Terus pertanyaannya sederhana, fama amilta fiha, lalu apa yang kau lakukan dengan semua kebaikanku itu? Dia mengatakan, ya Allah, dari semua kebaikan tadi hamba syukuri, dan hamba pergi berjihad nih, dan hamba terbunuh karenanya untuk engkau. Dan Allah menyampaikan, kadzabta, engkau dusta, bohong. Engkau pergi ke medan jihad bukan untukku. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Faqad qila wa qad nilta, dan kau sudah dipanggil dengan gelar itu, dan kau sudah dapat gelar itu. Maka Allah merintahkan malaikat telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan dia ke neraka. Tuh. Dilemparkannya kemana? Ke neraka. Padahal tadi predikatnya syahid. Dan bukan saya yang ngomong, tapi Nabi, rajulun ustushhida, yaitu seorang laki-laki yang mati syahid. Nabi yang bilang, bukan saya. Yang kedua, siapa yang kedua wahai Rasul? Dia adalah orang yang belajar ilmu, ngajarin ilmu, dan juga hobi baca Quran. Sudah dia rajin taklim, dari ilmu dari taklim tadi dia ajarin. Terus dia pun hobi baca Quran. Jadi orang ini alim juga qori. Dipanggil tuh. Udah ngebayang Bu ya, udah kebayang banget pahala orang yang qori itu hari-hari ngaji. Hari-hari ngaji 1 huruf 10 kebaikan. Cakep nih orang. Dipanggil sama Allah, fa'arrafahu ni'amahu. Digambarkan semua rezeki tadi. Rumahnya udah dapat, sudah ya Allah. Ini gaji udah, istri ada. Kalau dia perempuan, suami ada ya Allah. Gitu. Semua kebaikan-kebaikan yang dihadirkan itu sama Allah digambarin itu, dan tidak ada satupun yang ditolak. Fa'arrafaha, dia pun mengakuinya. Iya ya Allah, semuanya itu
memang sudah kunikmati semuanya. Dan Allah bertanya, lalu apa yang kau lakukan dengan semua kebaikanku itu? Ya Allah, dari rezeki engkau tadi aku belajar, terus kau ajarin juga ilmunya, terus aku juga baca Quran buat engkau ya Allah. Dan Allah menyampaikan, kadzabta wa dusta, bohong. Kamu baca Quran bukan untukku, engkau hanya ingin dikatakan sebagai seorang qori, orang yang hobi baca Quran. Engkau juga ngajarin orang, ini juga nasihat buat saya nih. Engkau juga ngajarin orang tentang kebaikan, apapun itu ilmunya, engkau juga bukan untukku, hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang alim. Faqad qila wa qad nilta. Engkau sudah dapat gelar itu ketika di dunia. Jadi kalau disebutin namanya, kenal gak sama fulan? Kenal. Alim itu kan. Kenal gak sama ibu fulan? Kenal. Yang qori'ah itu kan. Nah, gelar-gelar dunianya udah dapat Bu di dunia. Maka kata Allah, wahai malaikat, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan dia ke neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang hobinya itu, kalau Bunda kan hobinya apa? Traveling, hiking, diving, apalagi pusing-pusing ya, balik kerokan lagi ya. Pokoknya habis bahasa traveling dan healing itu pulang-pulangnya pusing memang ya, pusing, uang habis ya, pokoknya pusing lah belakangnya itu ya. Nah, Bunda tuh kalau ditanya hobinya itu, ada yang hobi mungkin cooking ya kan, masak kayak Bu Haja Jumriana ya. Tuh, terus ada lagi yang hobinya apalagi ngoleksi baju gitu kan. Itu hobinya oke dah, udah bagus gitu kan, bagus. Tapi ini orang keren banget hobinya. Apa hobinya? Sedekah. Wih, ngeri. Kebayang Bu, kalau ibu ditanya, "Bu, hobinya apa?" Sedekah. Wih, pujungan betul ya. Asli pujungan ya. Jadi nggak ada Bu, kita nih hobi sedekah tuh kayaknya ya nggak juga sih Bu ya. Kalau bisa ditanya hobi sedekah kayaknya jarang memang yang bisa jawab kayak gitu. Karena memang kita sadar nggak hobi-hobi amat. Kalau makan iya. Ada hobi makan, angkat tangan semua Bu ya. Tahu betul nih semua tempat Balikpapan kayaknya belum ada yang nggak dikunjungi. Orang toko belum buka aja dia kunjungi Bu. Ya, kalau yang sudah buka dikunjungi biasa Bu ya. Ini belum buka aja. Belum buka Bu, biar aja saya tunggu di sini sampai buka gitu ya. Karena mungkin hari itu hari pertama dia buka kan. Nah, orang ini hobinya bukan kaleng-kaleng, hobinya sedekah. Hobinya apa? Sedekah. Jadi pagi, siang, malam, bahkan sampai ketemu pagi itu kerjanya Pak sedekah. Makanya uangnya nggak habis-habis. Sebagaimana janji Allah, tidaklah berkurang dari harta yang disedekahkan itu kecuali akan bertambah. Memang nggak pernah kurang uangnya. Jadi dikasih pagi, siang datang lagi. Nanti dikeluarin lagi sore, malamnya udah datang lagi. Gitu aja terus. Maka Allah bertanya, dari sekian banyak rezeki yang aku berikan itu, apa yang kau lakukan? Ya Allah, tidak aku nikmati sendiri, itu kusedekahkan semuanya. Bahkan nih riwayat ini disebutkan bahwa dalam syarah hadis ini, orang ini meninggal, dia cuma pakai baju dan rumah yang dia tinggali. Padahal itu hartanya banyak Bu. Ada orang yang memang punya kebutuhan jual, dia beli tanahnya bukan untuk main-main, untuk disedekahkan lagi, untuk yang lebih bermanfaat. Bayangin coba. Ini orang ahli sedekah pokoknya. Jadi kalau orang bawa proposal, gak usah ngarepin dia kecewa, pasti akan dapat. Ini orang yang ahli sedekah. Nah, masalahnya adalah ketika ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan dengan semua rezeki-rezekiku? Dia bilang, ya Allah, gak ku habiskan semua, ku sedekahkan semuanya dan untuk engkau. Habis hartanya Bu. Dia cuma meninggal pakai baju yang dia pakai dan rumah yang dia tinggali. Padahal hartanya banyak, habis disedekahkan. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Kenapa ya Allah? Engkau bersedekah bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin dipanggil sebagai orang yang dermawan. Ya Allah, cuma itu aja. Faqad qila wa qad nilta, dan engkau sudah dipanggil dengan gelar kedermawanan itu, dan engkau sudah dapat gelar itu. Jadi kalau ditanya, kenal gak sama keluarga itu? Kenal. Dia yang dermawan itu kan. Dia yang baik hati itu kan. Dia kalau orang datang tuh gak pernah kecewa itu kan. Nah Bu, jadi gelar kedermawanannya sudah dapat di dunia. Tapi cuma sampai di dunia. Allah bilang apa ke malaikat? Malaikat telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan juga dia ke neraka. Ini bertiga Bu, bayangin. Dan dia kata Nabi menjadi orang yang pertama dan menjadi yang dihakimi dan menjadi 3 orang pertama masuk ke dalam neraka. Yang bertiga Bu. Kalau sendiri kan jenuh juga Bu ya. Kalau ada temennya 2 kan bisa ngobrol ya. Kalau 3 kan bisa bikin grup ya. Kalau masa berdua bikin grup ini japrian aja kan. 3 sudah bikin grup WhatsApp sudah ya di bertiga nih. Ini 3-3-nya bukan masalah amalannya Bu.
Bukan masalah amalannya bagus kan semuanya Bu. Satu syahid, 2 alim juga qori, yang ketiga hobi sedekah. Kalau amalannya secara hukum fikih Bu ya, secara hukum fikih semuanya sudah tunai. Orang jihad, mana buktinya dia jihad? Dia mati di medan perang. Alim, mana buktinya dia ngajar? Qori, mana buktinya dia ngaji di mana-mana? Kan gitu. Di mana buktinya dia sedekah? Iya, banyaknya orang yang dapat kebaikan dari dia. Jadi secara hukum fikih sudah tunai. Masalahnya hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Makanya masuk Ramadan nanti jangan sampai kita memperbanyak amalan lahiriah tapi tidak melatih amalan batiniah kita. Pokoknya pas ngasih ke orang ada pujian, banyakin istighfar aja. Bu, Masya Allah kemarin yang berbagi itu Bu ya, astagfirullah. Balikin ke Allah, alhamdulillah. Tapi gak usah baca ta'awudz, Bu ya. Bu, ibu yang kemarin ngadain program berbagi bersama anak yatim tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kau pikir aku setan gitu ya. Aku muji, gak boleh berlebihan. Nah, tapi kita ucapkan apa? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Dalam hati istighfarnya gitu ya. Tuh, supaya apa? Supaya hati kita tetap terjaga. Nah, kita pengen nanti masuk Ramadan supaya pahala-pahala kita tidak berguguran, ya. Jangan pernah puasanya itu hanya sebatas di level kelas ekonomi yang cuma nahan haus dan lapar, dan juga jangan sampai di puasa yang memperbanyak apa amalan lahiriahnya. Kita pengen di level yang ketiga, amalan lahiriahnya kelihatan, amalan batinnya juga tetap terjaga. Bisa dipahami Bu ya? Karena Ustaz kenapa nggak ngomongin masalah ghibah, nggak ngomongin masalah bohong, mencerca orang. Orang tuh kalau hatinya baik, ya Bunda ya, kalau hatinya baik, terdorong nggak buat ghibah? Enggak. Kalau hatinya baik, terdorong nggak buat nyaci maki orang? Enggak. Makanya saya pesankan betul dibaikin apa? Hatinya. Ya masuk ke Ramadan jaga lisannya. Kalau hatinya baik, udah jaga lisan. Tapi kalau hatinya buruk, lisannya tajam kok kayak silet. Serius ya. Ngeri gitu ya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, nanti setelah ini silakan Bunda mencari lagi misalnya amalan-amalan hati di bulan Ramadan. Ujung-ujungnya ikhlas kok. Ya ujung-ujungnya apa? Ikhlas, ridho, bersyukur, sabar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat para Bunda solihah semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan dulu ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Ustadz, biasanya kan saya nggak ngajar tuh pada saat puasa. Terus saya pengen pulang ke Sangatta. Terus saya pengen ngajarin anak-anak murid saya gitu. Karena kesempatan saya pulang gitu, boleh nggak bagus begitu atau nggak usah dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya? Gimana tadi Bu? Maksudnya saya nggak puasa kan biasanya saya meliburkan anak-anak ngaji gitu. Terus karena saya lama udah nggak pulang ke Sangatta, tahun ini saya pengen anak-anak tuh ngaji gitu. Itu pas Ramadan ya. Lebih bagus gak usah saya fokus dengan kesehatan saya atau saya ngajar gitu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Ini juga menjadi PR gitu ya buat para bunda yang mungkin hari ini dititipi anak-anak yang ngaji ya di TPA, di TPQ gitu, apapun sebutannya. Ini memang sudah menjadi hal yang lazim ya, puasa libur kayak gitu ya. Puasa itu libur, mau sekolah juga sama, mau IT ataupun enggak IT juga sama. Kecuali di pondok ya, pondok modern atau pondok-pondok salafiyah gitu ya, yang tradisional itu memang nggak libur sampai H-5 biasanya, H-5 Lebaran baru kemudian anak-anak diperkenankan pulang. Atau ada yang H-7 baru kemudian pulang, itu pun dipulangkan karena memang persiapan mau Lebaran. Ini saya memberikan nasihat saja. Kalaupun misalnya pas Ramadan itu harus diliburkan, karena biasanya mengingat anak-anak kan puasa gitu kan ya, puasa.
jangan sampai di Ramadan ini full sama sekali nggak ada kegiatan buat anak-anak. Ya, saya pernah ngisi beberapa kali ya di sini ya, pas lagi pesantren Ramadan istilahnya itu. Nah, itu diadakan seperti itu, ya diadakan. Paling nggak supaya Ramadan itu jangan terkesan jadi beban. Ini gara-gara Ramadan kita nggak ngaji, kita gara-gara Ramadan kita nggak sekolah gitu. Jangan dijadikan Ramadan itu jadi apa? Jadi kayak beban gitu. Yang jangan. Padahal sekolah itu nggak libur juga Bu ya. Nah, sekolah itu nggak libur juga. Dia libur mungkin di hari pertama aja, hari kedua, hari ketiga udah masuk, bisa ya. Nah, kalau sekolah-sekolah umum dan sekolah yang ada IT-nya juga belajar, nah kenapa pengajian harus libur? Ya pengajian anak-anak Bu ya, TPA, TPQ. Tapi kalau libur tadi kita kan harus buka, nyiapin bukaan dan sebagainya, nggak masalah juga, nggak masalah. Ya, yang penting jangan sampai los satu Ramadan itu beneran gak ada kegiatan, anak jangan. Paling enggak seminggu sekali, atau misalnya diadakan buka bersama 2 minggu sekali kan. Berarti kalau 2 minggu sekali cuma 2 kali aja, kan cuma satu bulan. Ya paling enggak ada pesantren Ramadan pengganti sore ngaji diganti jadi pesantren Ramadan barang 3 hari kah, barang 2 hari kah, yang penting jangan sampai terputus. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau kita membaca fikih aulawiyah, fikih prioritas gitu ya. Fikih prioritas itu artinya kita mulai menimbang ini baik, ini baik. Nah, kita suruh dipilih nih. Ibu ya. Kalau pilihannya gini, Bu, Ibu mau makan di rumah atau saya traktir makan di luar? Makan di luar ya. Karena memang kita bisa nimbang ini yang lebih baik gitu. Ibu mau minum oli atau susu? Susu, jelas, tambah jelas lagi ini baik, ini buruk buat kita. Nah, kalau kita dihadapkan dengan yang sama-sama baik, Bu, coba. Ibu suka sama bakso, sisi lain ibu suka sama sushi. Sushi suka, bakso suka banget gitu kan. Dua-duanya suka, Bu. Pokoknya dua-duanya boleh, nggak boleh pilih salah satu. Jedut gitu kan. Bingung milihnya karena dua-duanya juga kita suka. Sama halnya dengan pilihan, dua-duanya baik. Sama kayak tadi menjaga kesehatan adalah kebaikan, ngajari orang-orang untuk bisa baca Quran juga adalah sebuah kebaikan. Tapi dalam fikih auliyat itu yang diutamakan adalah diri sendiri. Ibu perhatikan kalau pas lagi naik pesawat, ketika nanti terjadi pengurangan tekanan oksigen, akan turun masker secara otomatis. Suruh masang anak atau masang diri dulu? Diri dulu. Gak ada urusan anak kita mau bayi, anak kita mau masih kecil, gak bisa masang, mau kelojotan bahkan samping kita, biarin aja, kita dulu. Itu namanya fikih aulawiyah. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah saya balik untuk mengajar atau kesehatan? Ya kesehatan. Karena dia lebih ke diri sendiri. Itu namanya fikih apa? Fikih aulawiyah, fikih prioritas, skala prioritas. Itu ada ilmunya Bunda. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk. Itu kan ngajarin anak-anak kan pahalanya Ustaz. Bukan masalah pahalanya Bu. Ya orang lagi ngajar ngap-ngapan juga kita dosa kalau kita maksa. Ya Bu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi intinya kalau dihadapkan dengan sesuatu yang baik, dua-duanya baik. Pilih yang paling mendekati untuk diri, mana yang paling bermanfaat. Itu namanya fikih aulawiyah di situ fungsinya. Jadi nggak ujuk-ujuk Ustaz. Kan kalaupun harus meninggalnya di jalan Allah, nggak gitu juga konsepnya, ya nggak gitu. Tetap aja mempertahankan diri itu lebih wajib. Seperti itu budaya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin? Jazakallah. Yang penting jangan nanya harga kurma aja ya. Selama saya nggak jualan dan emang saya belum tahu juga ini harga kurma berapa. Silakan Bun. Tadi di ujung ada yang mau nanya ya, silakan teh. Nah. Waalaikumsalam. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sebenarnya bisa disimak di kajian fikih ya, Masya Allah. Di kajian fikih tapi saya jelasin sedikit. Yang membatalkan puasa salah satunya adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang yang 5. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang yang 5. Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan kalau ada ya. Terus sama dubur, kemaluan belakang. Siapa tahu nggak ada Bu. Ini kan menegaskan aja ya. Jadi mulut, hidung, telinga, kubul, kemaluan depan dan kemaluan belakang.
Kalau mulut memasukkannya harus ada syarat. Syaratnya apa? Tertelan. Kalau cuma masuk di mulut itu tidak batal selama tidak tertelan. Contoh misalnya Bunda kan kalau hari pertama puasa itu kan pada ujungan, itu ujungan. Pada jogging, nggak pernahnya jogging, hari pertama puasa jogging ngambil 10 kilo. Balik ngos-ngosan. Gitu ya. Duduk nih, udah duduk di ruang tamu, mau ke dapur buat kumur-kumur jauh, capek. Akhirnya kumur-kumur dia pakai kuah rawon sisa subuh tadi ya. Dibuang. Nah, pertanyaan saya, batal nggak puasanya? Batal. Kan tadi kaidahnya apa? Kalau masuk ke mulut itu ada syarat lainnya apa? Tertelan. Ini kan nggak ditelan. Kan kumur-kumur bukan ditelan. Batal nggak? Batal, nggak ditelan. Batal nggak? Biar aja ribut kayak gini kan seneng ya kan ya. Terusin aja Bu, nggak apa-apa ya. Batal tahu? Mana ada nggak ditelan itu nah? Kamu tuh kan berasa mana ada pedes-pedesnya cocok sudah. Berantem aja Bu, nggak apa-apa ya. Seneng saya ngeliat ibu aktif kayak gini ya. Batal nggak? Baik. Ingat, pokoknya masuk ke mulut itu syaratnya tertelan. Kalau nggak tertelan dia nggak batal. Cuman bisa ingatkan, kalau sudah berkumur-kumur dengan sesuatu yang berasa, itu harus kumur-kumur. Sama kayak mencicipi masakan, ditaruh. Bisa kan gini ditaruh. Nah kan, habis itu apa? Cuy, sampai 3 kali, 5 kali, 100 kali bahkan ya. Habis itu nih nggak pakai kumur-kumur, langsung gini telan. Kok kayak ada asinnya ya gitu ya. Sekalipun sudah meludah 100 kali itu batal. Jadi gimana Ustadz? Gini caranya. Ibu ketika meletakkan di ujung lidah itu, secara penelitian ilmiah nih, sejarah ilmiahnya itu otomatis langsung tersebar. Sama kayak Bunda nih lagi ngiris bawang, kena tangannya tuh. Itu yang sakit bukan cuma ujung Bun, langsung menjalar sampai ke otak. Makanya ketika sudah sampai di otak, mata nangis, bibir niup, jantung berdegup kencang ya Bu ya. Tuh, itu namanya responnya langsung. Sama seperti halnya saat makanan secara penelitian Bu ya, mau asin, manis, asam, tempelin itu langsung otomatis menyebar ke semua rongga. Jadi kalau kita hanya mengandalkan air liur, air ludah, cuy, mau seberapa banyak pun dia tetap masih Bu bercampur. Nah ketika ditelan maka batal puasanya. Gimana caranya? Kalau sudah nempel dan dirasa asin dibuang, baru kemudian kumur-kumur. Pakai apa? Pakai es. Sekalian aja pakai kuah rawon yang tadi ya. Pakai air putih, kumur-kumur 2-3 kali boleh. Pakai gayung Bu ya boleh. Nggak batal selama tidak tertelan gayungnya itu aja. Paham ya? Iya, airnya ya, masa gayungnya, masa muat gayungnya. Paham Bu? Ya, jadi gimana biar nggak batal? Tempelin, yang udah kerasa, buang, baru kemudian kumur. Nggak pakai kumur batal. Sama seperti orang kumur pakai kuah rawon tadi. Secara hukum fikih nggak batal Bu, secara hukum fikih ya. Tapi dia akan batal kalau sampai setelah kumur pakai kuah rawon tadi dia hanya sebatas meludah. Setelah itu nanti batal. Gimana caranya kumur? Ibu mau kumur pakai kuah apapun, yang penting kumur lagi pakai kuah lagi, pakai air putih, ya, itu nggak batal. Paham Bu? Gitu ya. Kalau Ibu selama ini gimana? Tempelin, habis itu diludahin, habis itu nggak kumur, batal. Makanya, ya, makanya seperti itu Bu. Paham ya? Jadi lubang yang 5 aja Bu. Jadi misalnya nih Bu, Ustadz kalau pakai obat tetes mata itu kan sama Bu. Obat tetes mata itu kan tembus ya ke kerongkongan. Ibu kalau nggak percaya, coba nanti tetesin obat mata, itu kerasa pahit di sini. Karena tembus. Tapi dia nggak batal karena bukan masuk lubang yang 5. Jadi kalau siang-siang pas Ramadan Ibu udah panas banget, nah tetesin pakai es jeruk. Bu di sini Bu ada kecut-kecutnya. Coba aja kalau nggak rusak matanya ya. Itu contoh lah. Memang masuk ke lubang yang 5 batal.
Ke lubang yang selain itu nggak batal. Nah, berarti untuk menjawab, Ustadz kalau memasukkan sesuatu selain ke lubang yang 5 nggak batal. Contohnya kayak suntik. Misalnya di antara para bunda mungkin ada yang KB pakai suntik, misalnya siang-siang karena dokternya nggak ada malam, ya udah suntik di pagi hari, siang hari nggak batal. Atau suntik vaksin karena bunda misalnya qadarullah ditentukan nggak boleh terbang lagi misalnya naudzubillah ya, nggak boleh terbang lagi kecuali menunjukkan itu. Nah bunda belum punya ternyata nih, atau kurang satu, ya suntik lah gitu ya, disuntik. Nah suntik vaksin itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus, nah infus ini nutrisi dia masuknya, maka nggak boleh. Lagian orang diinfus kan lagi sakit, ngapain harus puasa? Ustadz ada Ustadz yang nggak sakit tapi diinfus kayak apa? Vitamin C. Iya. Ada ya? Ini saya curiga bunda nih infus vitamin C ya? Semuanya ya? Enggak, kok glowing? Baik. Iya. Baik, silakan bunda. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ada? Iya silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dalam syariat Islam yang dinilai itu adalah yang zahir, yang nampak. Makanya orang kalau sampai dia bilang gini nih, saksiinnya aku masuk Islam, nah dia padahal sebelumnya seorang non muslim, dia masuk ke masjid atau dia ngundang bunda itu, bu saksiin saya, bu kenapa? Saya pengen berislam, pengen ada saksinya. Ibu ngandung pengajian ibu-ibu 5 orang, 10 orang, syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia ucapkan 2 kali, dia pakai juga terjemahnya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah sah Islamnya? Udah sah. Kalau dia wafat saat itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sedangkan kita tahu dulunya dia adalah non muslim, dia tetap disolatkan, dimandikan, dimakamkan di pemakaman muslim. Contoh lain, ini sebelum masuk ke pertanyaannya, ada orang nih ujug-ujug niatannya ngeprank, atau ngeprank ya, biar kita kaget gitu ya. Dengerin semuanya, naudzubillah. Dengerin semuanya ya. Mulai hari ini aku keluar dari Islam. Mau ngeprank aja. Kamu kok bisa? Ternyata Allah cabut nyawa dia saat itu. Boleh disolatin? Nggak boleh. Tapi kan kita nggak tahu hatinya, nggak ada urusan sama masalah hati. Yang dinilai itu adalah yang nampak, yang zahir. Sama halnya seperti lisannya seseorang. Ya, lisannya seseorang. Misalnya nih, Bu, masya Allah, ibu cantik banget. Ibu ada nggak ngorek-ngorek hati dia? Coba aku buka dulu hatinya. Caci maki semua ini isinya. Nggak ada, Bu. Ya, jadi seseorang itu akan dihukumi berdasarkan yang nampak saja. Dia bersyahadat, dia menjadi seorang muslim, dia mengatakan kalimat kekufuran, aku keluar dari Islam, maka dia keluar dari keislamannya. Gak ada urusan sama masalah hatinya. Begitupun dengan halnya buruknya lisan seseorang. Itu mulutnya aja tuh kayak gitu, memang kalau ngomong nyakitin tapi hatinya baik, gak bisa. Ya, gak bisa. Kenapa? Karena lisan itu adalah cerminan hati seseorang. Ya, semakin buruk kalimat-kalimat yang diucapkannya, semakin buruk juga gambaran hatinya, gitu ya. Sekalipun kita tidak boleh menilai hati seseorang, yang jelas kita bisa nilai itu ya memang buruk lisannya. Gak bisa kita mengatakan ada orang yang kata-katanya kotor, gak apa-apa kamu ngomong kotor pasti hatimu bersih. Gak ada, memang gak bisa. Bisa dipahami Bu ya. Jadi lisan itu yang diucapkan oleh lisan itu yang keluar, itu yang kita nilai. Paham? Jadi nggak boleh kita bilang ada orang yang subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, lisannya aja bagus, hatinya busuk, nggak bisa. Lisannya bagus, udah nggak usah nyampe ke hatinya, udah lisannya bagus. Lisannya kotor, ya sudah nggak usah ngedalamin juga hatinya, memang seperti itu lisannya kotor. Dan yang dicatat sebagai sebuah keburukan itu kalau sudah dilakukan, kalau masih di dalam hati belum ada dosa. Ini sebagai penutup ya. Kalau niat kita melakukan keburukan, bahkan mau nyaci maki orang dalam hati, dasar dalam hati, nggak sempat keluar, belum dicatat sebagai dosa, belum. Sampai kita mengucapkan kalimat itu, barulah berlaku firman Allah,
Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat, yaitu raqibun atid, yang mencatat lagi teliti. Dicatat tuh kalimatnya, kalimat kotornya dicatat sebagai sebuah dosa. Yang di hati belum dicatat. Belum dicatat. Jadi kalau ada orang omongannya buruk, itu orang sudah dapat dosa. Enggak ada urusan sama masalah hatinya. Enggak ada orang bilang ke yang lain dasar ANJGNG kambing. Terus di malaikat gak nyatet, kenapa gak dicatat? Hatinya bersih, ngeri ya. Enggak, tetap dicatat sebagai sebuah keburukan, gitu ya. Jadi lisannya kotor, memang kotor. Nah, dan kita nggak bisa juga mengatakan walaupun lisannya kotor, hatinya baik. Ya, apa yang kita nampak itulah yang kita boleh nilai, karena hati itu udah lain urusannya kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bunda ya, dan usahakan kita jangan seperti itu ya. Kalau kita merasa baik, ya Allah alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikannya itu bisa sampai ke hati gitu ya. Makanya kita saat ngaca, Ibu kalau pas kayak ngaca gimana doanya, Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gak makan tuh. Jadi gimana doanya? Bismillah. Cakep ya. Gimana doanya, Bu? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Diapalin Bu ya, biar gak kena ain sendiri. Dia memuji diri sendiri juga bisa terkena ain, sebagaimana salah seorang anak raja yang dikisahkan dalam Qasasul Anbiya-nya Imam Ibnu Katsir. Seorang anak raja yang dia memang namanya anak raja Bu ya, pasti cukup perawatan ya Bu ya, nggak panas-panasan ya, anak raja. Dan dia ngaca di depan kacanya, dia pakai baju kebesarannya, dilihat gagah memang. Keluar dari rumahnya ambruk, dia terkena ain dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau pas dia ngaca langsung Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka perbagus juga akhlakku. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan buat para bunda solehah semuanya, dan saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lahir batin Bunda ya kalau ada salah selama ini sudah 20 tahun gitu ya pengajiannya, Masya Allah. Jadi mohon maaf kalau selama 20 tahun ini ada kesalahan, ada salah khilaf dari saya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan doa, Ustaz. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan solihah. Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan amal kebaikan. Allah lembutkan hati kita sehingga kita mudah untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Allah lembutkan hati kita juga untuk bisa meminta maaf kalau kita punya salah kepada orang lain. Allah bahagiakan keluarga kita, Allah bahagiakan kehidupan kita, Allah muliakan orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan Allah berikan pertolongan kepada yang memang membutuhkan pertolongan. Dan mudah-mudahan kalaupun ternyata harus meninggal, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.